Saya bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Jadi apa yang di pikiran saya itu sudah disampaikan Bapak Pendeta tadi yang di depan-depan semua. Jadi saya bingung mau ngomong apa gitu. Iya, kan sudah ada semua disampaikan. Cuman saya mau kesaksian aja, tapi nanti juga sedikit berhubungan dengan pelayanan di gereja. Saya mungkin pernah cerita dulu kesaksian di waktu ikut ibadah di gereja kesini pertama kali ibadah ya. Saya pernah jatuh di kolam renang di rumah, bikinkan anak saya kolam renang sudah selesai, cuman dicuci ya, saya jatuh, singkat cerita dibawa ke rumah sakit, ya setengah sadar tidak sadar dan saya stroke itu sudah yang gini sudah, ya juga sudah tidak bisa apa-apa. Tapi ya puji Tuhan saya selalu bersyukur dan percaya Tuhan Yesus tidak akan membuat saya sengsara. Waktu itu saya berdoa, Tuhan kalau saya dikasih sakit seperti ini saya tidak mampu, panggil saya sudah menghadap, saya siap. Terus kalau mau disembuhkan, sembuhkan saya sekarang juga. Dalam nama Yesus saya sampaikan ketiga kali dengan iman keyakinan saya. Mungkin ya dari sebelum jatuh itu, setelah mami saya dipanggil ke surga 2018, nah dari situ saya mulai dekat dalam pelayanan jasa, berdoa dalam nama Yesus, sembuh disembuhkan, sembuh berjalannya waktu saya tetap karyawan saya, seperti mungkin Bapak itu di Philip Morris, saya juga di Sampurna. Nah saya 23 tahun di Sampurna, ya 23 tahun di Sampurna juga saya dipercaya oleh keluarga Sampurna langsung saya untuk mengurus semua pembelian tembakau. Tapi singkat cerita saya kan punya pengalaman, saya tidak pernah masuk rumah sakit, hanya 2 kali masuk rumah sakit. Dulu ditabrak kereta api saya masih hidup, jatuh di kolam renang saya masih hidup padahal sudah kritis. Saya habis jatuh itu masih kerja aktivitas ya. Tapi saya sudah mulai pelayanan di gereja. Saya jemaatnya GKA Elion ya. Mulai pelayanan, tapi semakin saya pelayanan ke dalam, semakin diganggu kerjaan saya yang di Sampurna tadi itu. 23 tahun itu saya akhirnya mengundurkan diri. Sama ownernya Sampurna tidak boleh. Dikasih waktu cuti 3 bulan, 5 bulan, cuti khusus, saya tetap mengundurkan diri mau pelayanan. Nah, semakin akhirnya sudah bisa berhenti dengan syarat banyak persyaratan bla 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 bla. Akhirnya saya masuk sekali ke dalam gereja, pelayanan di gereja. Ya seperti disampaikan Pak tadi itu, agama sebelah itu jahat. Orang Kristen itu mungkin lebih jahat. Saya sudah 2 hari yang lalu saya sampaikan ke Pak Romel sama istri saya bicara. Agama sebelah itu jahat. Orang Kristen itu mungkin menurut saya lebih jahat karena dia merasa, wah orang Kristen sudah masuk surga pasti ditebus gini-gini. Padahal dia imannya mungkin masih 99%, tidak 100%. Mungkin seperti itu menurut saya. Saya pelayan di gereja itu semakin lama, semakin dalam, tidak sampai jadi pendeta, dan mungkin saya tidak dipilih untuk jadi pendeta ya. Nah, kok hamba Tuhan ini begini, hamba Tuhan gereja ini begini. Akhirnya penasaran saya. Akhirnya saya malah mendalami, oh ke gereja GSJS, Mawar Sharon, apa gereja saya datangi semua. Ternyata tanda kutip ya menurut saya masih 50-50 hamba Tuhan yang benar-benar mengimani sama yang cuman bertopeng. Saya cerita Pak Romel itu banyak hamba Tuhan tuh bertopeng. Oh sok suci, sok hebat, sok ini, sok itu. Tapi begitu kita mau masuk ke dalamnya, ya tanda kutip menurut saya banyak kepentingan pribadi. Tidak 100% dari imannya. Nah padahal hamba Tuhan itu kan bagi saya itu guru saya menuntun saya ke surga, guru saya menuntun keluarga saya ke surga, atau jemaat lain atau siapapun. Tapi nah itu tadi saya banyak belajar dari Pak Romel, Pak Isa itu kan, apakah hamba Tuhan itu 100% masuk surga? Nah dari pengalaman saya akhirnya banyak ketemu pendeta tuh hebat, bicaranya pintar, saya kan tidak bisa bicara. Terus saya tanya, Pak, Bapak yakin masuk surga? Dia bingung. Terus gini Pak, maaf Bapak tanya balik ke saya,
Pak David yakin masuk surga? Oh yakin saya, karena iman saya 100%, tidak bertopeng saya. Saya gitu kan, jadi hamba Tuhan ini banyak yang bingung, bahkan ketemu saya itu mau menyampaikan apa, bingung dia. Ya, terus dia tanya saya pesannya apa, ya saya gini, Pak, mau GBI, mau GPDI, mau GKA, menurut saya itu kan tadi Pak Romel bilang, Pak Isa bilang, kita tubuh Kristus, kepalanya kan Tuhan Yesus ya, mari kita, ya maksud kepingin saya kan semua gereja memang punya cara ibadahnya masing-masing ya, punya kebutuhan sendiri, tapi kalau memang satu tubuh Kristus dan kepalanya Tuhan Yesus ya, mari kita bergandengan tangan, tidak perlu bentrok sok pinter sok suci, ya kan? Belum tentu kan masuk surga kan tidak ada jaminan. Wong Anda hatinya jahat, labelnya pendeta tapi hatinya jahat kan kita tidak tahu juga. Kan ada pepatah itu, dalamnya laut bisa diukur, hatinya orang tidak bisa diukur. Ya, tapi ya kita seiman, apalagi saya bicara di depannya pendeta. Menurut saya ya pendeta-pendeta ini lebih pintar teologi atau lebih gimana. Cuman biasa pesan itu kalau bisa, walaupun beda gereja apapun, sinode apapun ya saling bergandengan tangan. Kenapa? Karena rumah Tuhan itu kan bukan milik kita pribadi. Kan bisa berdiri rumah Tuhan besar kecil itu kan kasih karunia. Terus apalagi rebutan jemaat. Juga ada sedikit cerita kesaksian itu, mamanya itu muslim, dibaptis di sini. Di bulan apa itu? Elizabeth itu. Desember. Dibaptis di sini muslim. Nah, dia punya, pertama dia nikah sama muslim, punya anak satu perempuan, terus pisah, nikah lagi sama orang Cina dari Bangka Belitung sana, mungkin satu kampung sama Ahok. Akhirnya punya anak lagi cewek, terus corona meninggal. Anak ceweknya yang dari kedua ini kan seiman, dia gerejanya di nggak tahu gereja besar, nggak tahu Betani, Manaseron atau apa itu, rajin sekali, mamanya muslim. Terus suatu saat di gerejanya itu tidak ada kegiatan, ada libur 2 hari apa 3 hari itu, anaknya ini ikut retret pemuda remaja di gereja saya GKA, karena kan satu sekolah sama anak saya. Nah, terus dia kan mungkin masih muda itu kan share foto-foto apa saat retret itu, gerejanya dia tahu. Nah, dia kan mamanya janda, jadi penghasilannya kan sedikit. Dia sekolah di Petra dengan biaya yang besar karena anaknya mungkin punya kemampuan, jadi di sekolah kan yang pandai, yang tempat yang bagus, minta keringanan biaya sekolah. Tapi selama ini dia selalu di-ACC sama pendetanya. Di-ACC jadi dapat SPP murah, uang masuk murah. Begitu tahu hanya bukan dia ibadah di gereja saya, bukan. Dia ada waktu libur karena dia kepingin belajar Alkitab, ya ikut retret rohani pemuda remaja. Karena ketahuan, karena dia masuk sekolah naik ke SMA, minta keringanan dari gereja dan dikasih. Katanya pendetanya, kamu bukan jemaat saya. Padahal dia hanya cuman sekali ikut retret di gereja lain untuk mengisi waktu kosong belajar firman Tuhan. Dan ini dia pendeta besar namanya, tapi hatinya tidak tahu saya. Nah, terus dia itu tapi minggu tetap ibadah di sana, tetap dia juga merasa tidak keluar dari gerejanya, jemaat apapun, terus minta keringanan itu tidak boleh. Ini tidak disetujui sama gereja yang besar ini tadi, karena kamu pernah ikut retret di gereja lain. Nah, balik lagi ke tadi itu. Kadang saya lihat hamba Tuhan itu ya, saya sangat menghormati dan guru saya